Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah, ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Lansia Terjaga, selamat datang. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Masih konsumsi obat-obatan rutin setiap hari? Masih sering periksa ke dokter dengan bayar ratusan ribu bahkan sampai jutaan sekali periksa? Apakah tidak ingin sehat normal tanpa obat dan biaya yang membengkak? Saya teringat kisah inspiratif dari seorang dokter tertua di Jepang, Dr. Himura Toyoba, yang telah menangani ribuan pasien lansia selama hidupnya yang luar biasa hingga usia 102 tahun. Beliau sering sekali menemukan kasus lansia yang malamnya masih terlihat sehat bugar, namun paginya tiba-tiba tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri, bahkan tidak bisa melakukan aktivitas sederhana karena terkena stroke. Dr. Himura Toyoba selalu menekankan bahwa banyak kasus stroke ini yang seolah datang mendadak, ternyata biang keladinya ada di piring makan mereka. Ya, satu kebiasaan makan yang salah bisa menjadi pemicu bencana besar di usia senja. Mengapa lansia begitu rentan terhadap stroke? Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita menjadi kurang elastis, cenderung lebih kaku, dan plak bisa menumpuk di dindingnya, mempersempit aliran darah ke otak. Faktor-faktor ini ditambah dengan kondisi seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi yang seringkali diderita lansia, semakin meningkatkan risiko stroke. Sayangnya, banyak dari kondisi ini diperparah oleh kebiasaan makan yang keliru, yang tanpa disadari terus menumpuk risiko dari hari ke hari, hingga akhirnya mencapai titik puncaknya. Memahami jenis makanan pemicu ini adalah langkah krusial untuk mencegah stroke dan menjaga kualitas hidup Anda di atas 60 tahun. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Ya, jawaban Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang didedikasikan khusus untuk kesehatan Anda. Sekarang, mari kita bahas 3 makanan biang keladi stroke yang wajib Anda stop konsumsinya setelah usia 60 tahun. Pembahasan utama, 3 makanan biang keladi STROK di usia 60 tahun. Video ini membahas 3 jenis makanan yang harus dihindari oleh orang berusia di atas 60 tahun untuk mencegah stroke berdasarkan pengalaman klinis dan filosofi hidup Dr. Himura Toyoba, seorang guru besar dan dokter senior dari Jepang yang hidup hingga usia 102 tahun. Pertama, daging olahan siap saji. Daging olahan siap saji adalah musuh tersembunyi bagi pembuluh darah Anda, terutama bagi lansia. Contohnya sangat banyak di pasaran: ham, bacon, sosis kemasan, kornet, atau irisan kalkun yang sering kita temukan di supermarket. Bahaya utamanya terletak pada kandungan natrium garam dan nitrit yang sangat tinggi. Natrium berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan merusak dinding pembuluh darah. Sementara itu, nitrit, bahan pengawet yang digunakan untuk mempertahankan warna dan mencegah pertumbuhan bakteri, dapat bereaksi di dalam tubuh membentuk senyawa yang mengikis lapisan dalam pembuluh darah, yaitu endotelium. Kerusakan endotelium ini adalah langkah awal pembentukan plak dan penyempitan pembuluh darah yang sangat meningkatkan risiko stroke. Studi ilmiah telah menunjukkan korelasi yang kuat. Mereka yang mengonsumsi daging olahan setiap hari memiliki peningkatan risiko stroke sebesar 19% dan penyakit jantung hingga 42%. Ini adalah angka yang tidak bisa kita abaikan. Sebagai alternatif yang jauh lebih sehat dan aman, disarankan untuk mengonsumsi ikan segar yang diolah dengan cara direbus, dipanggang, atau bahkan difermentasi seperti makarel. Ikan kaya akan omega sampai 3 yang baik untuk jantung dan pembuluh darah. Pilihan lain adalah dada ayam rebus atau panggang tanpa kulit dan tanpa tambahan garam berlebihan.
Namun dengan tambahan rempah alami yang kaya antioksidan, penting juga untuk selalu makan dalam keadaan hangat dan mengonsumsinya secara perlahan, menikmati setiap gigitan untuk membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Mengurangi atau menghentikan konsumsi daging olahan adalah langkah besar untuk menjaga kesehatan pembuluh darah Anda. Kedua, minyak nabati olahan seperti minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak biji kapas, meskipun populer di dapur kita, menyimpan bahaya tersembunyi bagi kesehatan pembuluh darah lansia. Masalah utama dengan minyak ini adalah ketidakstabilannya saat dipanaskan. Ketika terpapar suhu tinggi, minyak nabati olahan mudah mengalami oksidasi dan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul tidak stabil yang merusak dinding pembuluh darah, memicu peradangan, dan meningkatkan risiko pembentukan penggumpalan darah yang bisa menyumbat aliran darah ke otak, berujung pada stroke. Studi yang dilakukan pada tahun 2015 bahkan menemukan bahwa lansia yang memiliki asupan asam lemak omega sampai 6 tinggi yang dominan pada minyak nabati olahan ini cenderung memiliki kadar protein reaktif yang lebih tinggi dalam darah, sebuah penanda adanya peradangan sistemik di tubuh mereka. Minyak ini juga seringkali digunakan dalam makanan yang digoreng, yang menambah beban pada sistem kardiovaskular. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengurangi kebiasaan makan gorengan, beralihlah ke metode memasak yang lebih sehat seperti mengukus, merebus, atau menumis ringan dengan sedikit air atau kaldu. Jika memang harus menggunakan minyak, pertimbangkan penggunaan minyak zaitun ekstra virgin. Namun ini lebih cocok digunakan dalam keadaan dingin untuk salad atau diteteskan pada sayuran kukus, bukan untuk menggoreng dengan suhu tinggi. Pilihan minyak zaitun pun harus yang berkualitas tinggi untuk mendapatkan manfaat antioksidannya. Ketiga, roti putih dan karbohidrat olahan roti putih, mie instan, pasta putih, dan nasi cepat saji adalah contoh karbohidrat olahan yang sangat umum dikonsumsi. Meskipun memberikan energi instan, bahaya terbesarnya adalah tepung olahan dalam makanan ini sangat cepat diubah menjadi glukosa dalam darah. Hal ini menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis dan cepat diikuti oleh penurunan yang juga drastis. Pola lonjakan dan penurunan gula darah yang berulang-ulang ini secara kronis menimbulkan stres pada sistem vaskular otak. Pembuluh darah terpaksa bekerja lebih keras untuk mengatur fluktuasi gula, yang seiring waktu dapat merusak elastisitasnya dan meningkatkan peradangan. Kerusakan kronis ini adalah penyebab utama stroke iskemik, jenis stroke yang terjadi karena penyumbatan pembuluh darah ke otak. Gula darah yang tidak terkontrol juga berkontribusi pada resistensi insulin dan diabetes yang merupakan faktor risiko kuat untuk stroke. Mengganti karbohidrat olahan ini dengan sumber karbohidrat kompleks adalah langkah vital. Sebagai pengganti, disarankan mengonsumsi biji-bijian utuh seperti beras merah, mie soba yang terbuat dari gandum utuh, atau oat giling kasar yang dimasak perlahan. Makanan-makanan ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, melepaskan energi secara bertahap, dan menjaga stabilitas gula darah Anda. Video ini menegaskan bahwa stroke bukanlah kejadian mendadak yang tak terduga. Sebaliknya, stroke adalah hasil dari akumulasi kebiasaan makan yang buruk dan gaya hidup yang tidak sehat selama bertahun-tahun. Kabar baiknya, tubuh memiliki kemampuan yang luar biasa untuk pulih dan memperbaiki diri jika kita mau mengubah kebiasaan makan yang merugikan. Kisah Pak Kusno, seorang pensiunan guru SD, adalah bukti nyata. Setelah mengalami masalah kesehatan yang berkaitan dengan gaya hidup, beliau mengubah pola makannya secara drastis dan hasilnya sungguh menakjubkan. Kesehatan dan fungsi kognitifnya meningkat pesat di usia lanjut, membuatnya bisa menikmati hari tua dengan lebih mandiri dan ceria. Rangkuman, bagaimana, Ibu dan Bapak? Apakah Anda menyadari bahwa 3 jenis makanan yang sering kita konsumsi ini, daging olahan siap saji, minyak nabati olahan, dan roti putih dan karbohidrat olahan ternyata bisa menjadi biang keladi stroke, terutama bagi lansia? Seringkali kita tidak menyadari bagaimana kebiasaan makan sehari-hari
bisa menumpuk risiko berbahaya bagi pembuluh darah dan jantung kita. Memahami bahaya ini adalah langkah pertama yang krusial untuk melindungi diri Anda dari ancaman stroke yang seringkali datang. Tanpa peringatan, jangan biarkan piring makan Anda menjadi ladang ranjau yang memicu stroke. Mari kita ajak diri sendiri dan orang-orang terkasih untuk menghindari kebiasaan buruk mengonsumsi 3 makanan pemicu stroke ini setelah usia 60 tahun. Pilihlah alternatif yang lebih sehat, olah makanan dengan benar, dan jadikan setiap hidangan sebagai investasi untuk kesehatan jangka panjang. Hidup sehat tanpa stroke di usia senja sangat mungkin dicapai dengan pilihan makanan yang tepat. Dan jika Anda merasa informasi ini sangat bermanfaat dan ingin melihat lebih banyak lansia yang hidup sehat, mandiri, dan bebas dari ancaman stroke, saya mohon dengan sangat bagikan video ini kepada teman-teman, kerabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Mari kita dorong semua lansia di sekitar kita untuk makan dengan lebih bijak dan memahami kekuatan makanan dalam mencegah penyakit. Bersama-sama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih bugar, bersemangat, dan bebas dari stroke. Sampai jumpa di video selanjutnya.